Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fauzan. Karena saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan perkembangan profesional guru pendidikan jasmani masa yang akan datang. Dan berikut anggota kelompok 9. Yang pertama, Riki Rinaldi, Ade Dermawan Juliansa, Nur Taufik Fazrul Muhammad, Zairuddin Pratama, Abdullah Harabani, Agnur Mailano, dan saya Muhammad Fahmi Fauzan. Langsung di sini kita di mana latar belakang masalah. Ya, kita sebagai guru pendidikan jasmani adalah pendidik yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani, menilai hasil pembelajaran dan pendidikan jasmani. Ya. Karena keberadaan guru pendidikan jasmani dalam kehidupan setiap olahragawan dalam mengenal dunia olahraga, amatir dan profesional sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Karena memang kita dituntut untuk memperkenalkan olahraga amatir maupun profesional terhadap masyarakat. Lalu yang rumus masalah. Yang pertama, komponen kompetensi. Apa saja yang harus dimiliki guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? Lalu yang kedua, apakah kompetensi esensial dan tambahan pada guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? Lalu yang ketiga, bagaimana klasifikasi kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di masa mendatang? Lalu yang keempat, apa persamaan dan perbedaan perkembangan konsep guru profesional di zaman sebelum kemerdekaan saat ini dan 10-15 tahun yang akan datang? Lalu yang kelima, terakhir, profil guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan profesional yang relevan pada zaman saat dan yang akan datang. Tahapan penyelesaian masalah dengan future problem solving. Ya, yang pertama, tahap analisis masalah. Lalu yang kedua, tahap perencanaan. Yang ketiga, tahap pemecahan masalah. Yang keempat, tahap pengecekan. Langsung tahap analisis masalah. Informasi yang diperoleh dari masalah tersebut yaitu konsep guru profesional yang mengalami fase perubahan dari masa ke masa, baik Indonesia maupun negara lain yang mungkin memiliki konsep komponen kompetensi guru yang berbeda-beda. Yang berikutnya, komponen kompetensi guru pendidik jasmani olahraga dan kesehatan dari zaman sebelum kemerdekaan saat ini dan 10 tahun 15 tahun yang akan datang memiliki perbedaan dan persamaan. Lalu, guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan juga memiliki konsep komponen kompetensi esensial dan tambahan di masa yang akan datang, tidak hanya secara original, nasional, dan global. Lalu perlu memiliki kompetensi tambahan agar tidak hanya sekedar bertahan hidup, namun juga mewarnai hidupnya dan masyarakat banyak. Lalu yang terakhir, maka dari itu perlu profil guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang relevan pada zaman ini dan masa yang akan datang. Lalu tahap rencana. Klasifikasi atau pengelompokan persamaan dan perbedaan perkembangan konsep guru profesional di zaman sekarang. Yang pertama, sebelum kemerdekaan, saat ini, dan 10-15 tahun yang akan datang. Komponen kompetensi esensial dan tambahan pada guru pendidikan jasmani dan kesehatan
Kompetensi penting guru meliputi 4 aspek, diantaranya kompetensi pedagogik yang pertama, lalu yang kedua kompetensi kepribadian, lalu yang ketiga kompetensi sosial, lalu yang keempat dan kompetensi profesional. Apabila setiap guru pendidik jasmani maupun menguasai semua kompetensi tersebut dengan baik, maka proses pembelajaran pendidikan jasmani dapat terlaksana dengan baik pula, serta menjadikan peserta didik yang kompetitif. Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan juga harus memiliki komponen kompetensi esensial dan tambahan di masa yang akan datang, tidak secara original dan nasional dan global. Lalu yang berikutnya, seseorang guru penjas okres atau PJOK atau guru pendidikan jasmani pada saat sekarang dan mendatang sangat ditentukan profesionalismenya. Hal ini selaras dengan persaingan dalam beberapa aspek, yaitu aspek sosial, teknologi, dan kemanusiaan. Karena persyaratan kemampuan seseorang yang profesional untuk melakukan pekerjaan semakin meningkat. Lalu yang ketiga, negara maupun dunia ini pasti menginginkan guru dan SDM, sumber daya manusia yang profesional, apalagi di negara maju. Di Indonesia saat sekarang sangat dituntut guru yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Juga guru yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan. Tahap pemecahan masalah. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Menjelaskan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kolaborasi. Lalu yang kedua, keolahragawan di Indonesia berkembang sebagai wujud transportasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Perkembangan ini mengandung implikasi bagi pendidikan jasmani dan olahraga di tanah air dapat digolongkan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama masa penjajahan, yang kedua masa kemerdekaan, lalu yang ketiga masa Orde Baru. Berikutnya yang ketiga peran guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di masa mendatang. Menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional tidak semua yang dibayangkan seorang selama ini. Salah jika ada yang menganggap mereka hanya dengan modal peluit bisa menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah. Lalu yang keempat, bahkan sebaliknya, bahwa untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional akan lebih sulit dibanding menjadi guru mata pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani lebih kompleks permasalahannya dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Oleh sebab itu, tidak bisa guru mata pelajaran lain diminta
untuk mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani atau sebaliknya. Profesi guru pendidikan jasmani secara umum sama dengan guru mata pelajaran yang lain pada umumnya, namun secara khusus ada letak perbedaan yang prinsip dan ini merupakan ciri khas tersendiri. Lalu tahap pengecekan. Tenaga pendidik seperti guru pendidikan jasmani merupakan profesi bukan mata pencarian. Guru pendidikan jasmani mempunyai peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia. Agar guru pendidikan jasmani dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam paradigma baru pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain yang pertama, setiap guru pendidikan jasmani wajib membangun dan mengembangkan profesionalisme. Lalu yang kedua, kesejahteraan guru pendidikan jasmani perlu ditingkatkan. Yang ketiga, sertifikasi dan lisensi guru pendidikan jasmani kembali diperhatikan. Lalu yang keempat, modal dasar pembangunan nasional sumber daya manusia merupakan human capital. Guru pendidikan jasmani dalam hal ini menjadi lebih penting dan strategis dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Sudah waktunya dilakukan pendekatan sikap budaya, yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan, keberagaman, daya saing dan kerjasama dengan pembangunan berbasis sumber daya manusia agar memegang etika dan moral dalam mengabdi pada negara dan bangsa. Lalu yang keenam, pimpinan wajib memotivasi dan merangsang kreativitas guru pendidikan jasmani. Yang ketujuh, sertifikasi dan lisensi seyogianya tidak hanya untuk guru pendidikan jasmani. Yang kedelapan, peran perguruan tinggi perlu semakin mempercepat pengakselerasi dan mentransfer pengetahuan yang meminimalisi krisis moral dan mengoptimalkan penggunaan multimedia. Sudah waktunya para guru pendidikan jasmani merespon isu digital Lalu di sini kesimpulannya, berdasarkan pada hasil pengecekan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan agar guru lebih meningkatkan kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional dan kompetensi sosialnya. Karena keempat kompetensi itu harus dimiliki oleh setiap guru yang mengajar agar tercapai tujuan yang diinginkan. Agar dapat menciptakan iklim belajar yang menyenangkan supaya siswa dapat belajar dengan nyaman dan tidak merasa bosan. Terlebih-lebih pada kompetensi kepribadian, karena kalau kepribadian dari guru yang baik dan dapat memahami materi pembelajaran peserta didik dan dapat bergaul dengan masyarakat sekitar, maka guru tersebut akan dengan mudah menyampaikan pelajaran dan akan mudah pula untuk diserap sehingga
Pada akhirnya, siswa senang terhadap pelajaran Penjas Korsek atau PJOK atau pendidikan jasmani olahraga. Ya, sekian, terima kasih, itu saja. Apabila ada salah-salah kata, saya mewakili dari kelompok 9 mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.